Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dita Septisari, NIM 204105020107, kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pada dasarnya atau secara teoritis, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor dibagi atas 3 macam, yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor terbuka. Namun pada video tanggapan kali ini, saya akan membahas secara lebih dalam khusus mengenai ekonomi 2 sektor atau disebut dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor merupakan pertemuan yang terdiri atas dua interaksi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan dalam makroekonomi Islam. Interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Pembahasan ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dan sektor ini membicarakan tentang pendapatan negara atau penawaran akrerat atau permintaan agen. Namun keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dan sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan. Ekonomi yang pertama melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dan kondisi perekonomian subsidi. Yang kedua melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor. Diagram ekonomi dua sektor. Di awal sudah dijelaskan bahwa ekonomi dan sektor merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen RTK dan rumah tangga perekonomian RTP. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Rumah tangga produksi berperan dalam proses produksi, mendapatkan rumah tangga konsumen yang didapatkan dari pinjaman barang dan jasa, dan mendapatkan imbalan berupa uang ketika mereka mampu menjual barang dan jasa. Dari apa yang mereka produksi, rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen mendapatkan pendapatan atau pemasukan penjualan atau penyewakan tanah kepada rumah tangga produsen. Hal ini yang berpotensi sebagai pendapatan adalah dengan pembeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan kepada upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Hasil dari kegiatan tersebut, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tambahan tenaga kerja, keahlian, dan modal. Aturan pendapatan. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumen, yaitu membeli barang dan jasa.
jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumen akan ditabung dan investasi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh investasi instabilitas keuangan. Hubungan konsumen dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran, dalam artian ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali pasti akan melakukan konsumsi. Namun jika telah mendapatkan pendapatan, maka sampai pada saat adanya keseimbangan. A. Pada pendapatan yang rendah, rumah tanggapan akan mengambil tabungan yang berarti mereka harus menggunakan kartu yang dimiliki untuk membiayai konsumsi. B. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan memulai menabung. Kecondongan mengonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengonsumsi marginal merupakan pertandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan perolehan disposable income. B. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kecondongan menabung. A. Kecondongan menabung marginal merupakan pertandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. B. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan, yakni suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan, fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan disposable income dengan fungsi tabungan. Sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.